Jakarta, sore itu, diselimuti mendung yang enggan mencurahkan hujan. Udara terasa berat, seperti menahan nafas ribuan orang yang takut bersuara. Di setiap sudut jalan, mural wajah Ki Jagat terpampang dengan tulisan mencolok penguasa tanpa lawan. Lelaki itu bukan sekadar preman biasa. Ia adalah raja jalanan yang menguasai lintasan dari Jakarta sampai ke Cikampek, menebar ketakutan, dan memungut upeti dari siapapun yang mencari nafkah di tanah itu. Pedagang pasar, sopir truk, bahkan polisi jalanan, semua tunduk di bawah kekuasaannya. Mereka tak hanya takut pada manusia di depannya, tapi juga pada legenda yang melekat pada tubuhnya. Ki Jagat kebal terhadap senjata apapun. Di sebuah warung kopi kumuh di pinggiran Jakarta Utara, suara berita di televisi menyiarkan penemuan mayat seorang pria yang ditemukan di kolong jembatan Cikampek, tubuhnya remuk seperti dipukul palu godam. Orang-orang tak berani mengutuk, apalagi bertanya siapa pelakunya. Mereka tahu, itu pasti ulah anak buah Ki Jagat, atau lebih buruk lagi, tangannya sendiri. Hanya mereka yang berani melawan, atau sekadar lupa membayar upeti, yang akan berakhir begitu. Di sudut warung, seorang ibu berbisik pada anaknya, "Jangan banyak bicara, tembok di sini punya telinga." Begitu dalam ketakutan mereka, hingga suara mereka sendiri terasa mengkhianati nyawa. Ki Jagat bukan sekadar sosok berotot yang doyan merampok. Dulu, ia dikenal sebagai pria biasa, seorang mandor proyek yang tertipu rekan bisnisnya, membuatnya jatuh miskin dan putus asa. Dalam keputusasaan itu, ia konon bertapa selama 3 bulan di Gunung Sanggabuana, meminum darah ayam cemani dan membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Saat ia kembali, tubuhnya telah kebal. Pisau menancap, peluru memantul, bahkan parang pun patah sebelum menyentuh kulitnya. Orang-orang yang dulu menipunya, satu persatu ditemukan tewas mengenaskan. Sejak itu, jalur Jakarta Cikampek menjadi kerajaan pribadinya. Malam tiba, dan dari kejauhan suara deru motor geng Ki Jagat bergema di sepanjang jalan raya Bekasi. Mereka bergerak seperti badai, menjarah warung, merampas barang, dan memaksa para pedagang kecil menyerahkan penghasilan mereka. Tidak ada yang berani melawan. Anak buah Ki Jagat menyebar cepat, seperti virus di tubuh kota. Mereka menyisir terminal, pelabuhan, hingga pasar-pasar malam, memastikan semua orang tahu siapa yang berkuasa. Dalam seminggu, 5 pedagang kehilangan lapaknya, 3 sopir truk dianiaya, dan 1 kepala desa menghilang tanpa jejak. Di pusat kekuasaannya, sebuah gudang tua dekat pelabuhan Tanjung Priok, Ki Jagat duduk di kursi kayu besar yang dijuluki Singgasana Malam. Tubuhnya yang kekar telanjang dada, memperlihatkan raja-raja kuno di kulitnya. Ia menghisap cerutu, matanya menatap gelap ke arah peta yang tergantung di tembok. "Jakarta sudah milikku," katanya pelan. "Cikampek sudah tunduk, Bekasi tinggal menunggu waktu." Suaranya serak namun bergetar kuat, membuat siapapun yang mendengar, merasa seperti dikutuk. Namun, tak semua orang memilih diam. Di balik gang-gang sempit di Bekasi, ada bisik-bisik tentang seorang pemuda yang tidak takut mati. Ia hanya dikenal dengan nama Raka, tukang las dari Tambun. Tidak banyak yang tahu siapa dia, atau dari mana asal keberaniannya. Tapi satu hal pasti, ia menyimpan dendam lama yang belum terbalaskan. Dendam yang membuatnya nekat berbicara, Ki Jagat harus tumbang. Kabar itu sampai juga ke telinga Ki Jagat. Tapi ia tertawa, sebuah tawa yang dingin dan berat, seperti pintu besi yang berderit di malam hari. "Bocah dari Bekasi," gumamnya, mencibir. "Suruh dia datang sendiri. Aku ingin tahu, seberapa keras tengkoraknya saat kupecahkan dengan tanganku sendiri." Ucapannya bagai palu yang siap menghantam siapapun yang menantang. Baginya, Bekasi hanyalah bagian kecil dari wilayah kekuasaannya, dan tidak ada pemuda tolol yang bisa mengubah itu. Dan malam itu, Jakarta tetap sunyi. Di bawah langit kelabu, kota ini seolah menunggu badai yang lebih besar. Karena dalam waktu dekat, akan ada pertarungan antara kekuasaan gelap dan secercah harapan yang nyaris padam. Di tengah gemuruh kota Bekasi yang tak pernah benar-benar tidur, seorang pemuda duduk termenung di bengkel las sederhana di pinggiran Tambun. Tangannya yang kekar dan penuh bekas luka menggenggam erat sepotong besi, seolah sedang menahan amarah yang lama terpendam. Namanya Raka, pemuda yang disebut-sebut di gang-gang gelap sebagai satu-satunya orang yang berani melawan Ki Jagat. Namun di balik tatapannya yang tajam, tersembunyi beban yang berat. Ayahnya, seorang sopir truk,
tewas 5 tahun lalu di tangan anak buah Ki Jagat. Tubuh ayahnya ditemukan tergantung di bawah jembatan layang Cikarang, dengan tulisan "Pelajaran untuk yang membangkang" terukir di dadanya. Raka tumbuh dalam dendam. Ia hidup berdua dengan ibunya, Bu Sari, yang membuka warung kecil di samping bengkel mereka. Meski terlihat tabah, Bu Sari tahu anaknya menyimpan bara api yang sewaktu-waktu bisa meledak. Malam itu, saat hujan mulai turun rintik-rintik, Bu Sari duduk di beranda rumah, merapalkan doa-doa sambil memandang Raka yang sedang mengasah pisau besi, membuatnya serupa kilatan petir di bawah lampu redup. "Nak," suara ibunya lirih, namun syarat ketakutan, "jangan lawan Ki Jagat. Dia bukan manusia biasa." Raka hanya diam, matanya tetap tertuju pada bilah besi yang kini nyaris sempurna. Beberapa hari lalu, sahabat Raka, Andra, seorang sopir angkot yang biasa mangkal di Terminal Bekasi Timur, dibunuh tanpa ampun oleh preman-preman Ki Jagat. Hanya karena menolak membayar jatah preman yang semakin mencekik, Andra dipukuli hingga nyawanya melayang di depan mata orang banyak. Tidak ada yang berani menolong, semua pasrah, karena hukum di jalanan dikuasai oleh kekerasan. Di pemakaman Andra, Raka berdiri membisu, kedua tangannya mengepal begitu keras hingga buku jarinya memutih. "Sudah cukup," bisiknya di dalam hati. "Aku tidak akan diam lagi." Malam itu, Raka duduk di ruang belakang rumah, tempat ayahnya dulu menyimpan benda-benda pusaka. Di sudut rak kayu tua, tersembunyi sebuah peti besi kecil yang berkarat. Dengan kunci yang diwariskan ibunya, Raka membuka peti itu perlahan. Di dalamnya, tergeletak sebuah kitab kulit lusuh dan sebilah keris kecil yang berbalut kain kafan. Bu Sari berdiri di pintu, air matanya menetes. "Itu warisan dari kakekmu, Raden Sakti. Ilmu itu sudah lama terkubur karena terlalu berbahaya." Raka menggenggam kitab itu, merasakan hawa dingin menjalari telapak tangannya. "Kalau aku tidak memakainya, kita semua akan hancur, Bu," jawabnya tegas. Kitab itu berisi ajaran ilmu pamungkas naga Bekasi, jurus-jurus kuno yang menggabungkan kekuatan tenaga dalam, kecepatan, dan kekuatan batin yang berasal dari keseimbangan dengan alam. Raka mulai berlatih setiap malam, di bawah rembulan, di tengah suara jangkrik dan angin yang membawa bau keringat dari kota. Keringat bercucuran, tubuhnya memar, namun ia terus melatih pernapasan, memusatkan tenaga dalam, hingga tubuhnya mulai merasakan aliran energi yang berbeda. Ia belajar bergerak seperti angin, menghantam seperti petir, dan menjejak tanah seperti akar pohon tua yang kokoh. Namun, latihan itu bukan tanpa risiko. Setiap kali ia membuka halaman tertentu dalam kitab itu, bayangan hitam selalu muncul dalam mimpinya. Sosok kakeknya, Raden Sakti, muncul memberi peringatan, "Jangan gunakan ilmu ini untuk balas dendam. Gunakan untuk melindungi mereka yang tak berdaya." Raka terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin, napas tersengal, tapi tekadnya tidak goyah. Ia tahu, untuk melawan monster seperti Ki Jagat, ia harus menjadi lebih dari sekadar manusia biasa. Hari mulai berganti malam, dan kabar tentang Raka mulai menyebar ke sudut-sudut kota. Orang-orang yang putus asa mulai berani berharap. Di terminal, di pasar, di bengkel-bengkel kecil, mereka berbisik, Raka sedang bersiap. Mungkin, kali ini Ki Jagat akan punya lawan sepadan. Namun bagi Raka, ini bukan tentang menjadi pahlawan. Ini tentang menebus rasa takut yang selama ini membelenggu mereka semua. Di bawah gerimis yang membasahi tanah Bekasi, ia berdiri di atap rumahnya, memandang ke arah Jakarta. Di kejauhan, langit merah menyala, seolah menantangnya. "Aku datang, Ki Jagat," bisiknya. "Bersiaplah." Angin malam di Bekasi berhembus lebih kencang dari biasanya. Di pekarangan belakang rumah sederhana itu, Raka berdiri tegap, telanjang dada, dengan tubuh yang mulai dipenuhi bekas luka latihan. Tangan kanannya menggenggam erat keris pusaka warisan kakeknya, sementara tangan kirinya mengepal, menahan rasa nyeri yang menjalar hingga ke persendian. Ia baru saja menyelesaikan jurus ketiga dari ilmu pamungkas naga Bekasi, yang disebut langkah angin kosong, sebuah teknik gerak cepat yang membuat tubuhnya seperti bayangan yang sulit ditangkap mata. Namun, setiap gerakan yang ia kuasai, rasa sakitnya semakin dalam, seolah tubuhnya menolak kekuatan yang tidak seharusnya dimiliki manusia biasa. Bu Sari memperhatikannya dari balik pintu dapur, wajahnya pucat. Ia tahu anaknya sudah melewati batas manusiawi, menembus wilayah yang dulu dihindari kakeknya, Raden Sakti.
"Raka, kau harus berhenti," bisiknya pelan, namun cukup menusuk hati Raka yang sebenarnya mulai goyah. Ia menoleh, menatap ibunya dengan tatapan yang tak lagi seperti pemuda biasa. Ada sesuatu yang berbeda di sana, campuran kemarahan, rasa sakit, dan tanggung jawab besar yang dipikulnya sendirian. "Maaf, Bu, aku tidak bisa mundur sekarang. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang kita semua." Di malam ke-13 latihannya, Raka duduk bersila di ruang tengah, di depan kitab kulit warisan kakek. Ia membuka halaman yang dilipat rapi, berisi Raja Segel Jiwa, teknik tertinggi yang hanya dikuasai oleh Raden Sakti di masa lalu. Di halaman itu tertulis peringatan dengan aksara Jawa kuno, siapa yang menguasai, harus siap kehilangan segalanya. Nafas Raka berat, tapi ia tak peduli lagi. Ia mulai merapal mantra yang tertulis, suaranya dalam, pelan, tapi menggema ke seluruh ruangan. Tiba-tiba, dinding rumah itu bergetar halus, dan hawa dingin melingkupi tubuhnya. Di tengah mantranya, sebuah bayangan muncul perlahan di hadapannya. Sosok tua berjubah putih, dengan rambut panjang dan sorot mata tajam, berdiri mengawasi. Itu adalah arwah Raden Sakti, sang kakek, pendekar legendaris Bekasi. Suaranya berat namun penuh wibawa. "Raka, cucuku, kau sungguh ingin melanjutkan jalan ini?" Raka mengangguk, matanya merah menahan emosi. "Aku harus, Kek. Aku tak ingin orang-orang mati sia-sia lagi." Raden Sakti mendekat, menaruh telapak tangannya di dada Raka. Dalam sekejap, tubuh Raka terasa seperti terbakar, namun juga diselimuti kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Kalau begitu, kau harus siap menanggung akibatnya," ujar Raden Sakti sebelum tubuhnya memudar perlahan. Seiring hilangnya sosok sang kakek, tubuh Raka tiba-tiba melesat ke belakang, menghantam tembok kayu rumah hingga retak. Tapi ia tak mengeluh. Ia bangkit, menarik nafas panjang, dan merasakan aliran tenaga dalam yang mengalir seperti sungai liar di seluruh tubuhnya. Suatu kekuatan yang selama ini tersembunyi, kini mulai menyatu dalam darah dan jiwanya. Ia telah membuka segel jiwa naga Bekasi, teknik yang membuatnya mampu melawan kekuatan supranatural Ki Jagat. Keesokan paginya, Raka berdiri di depan makam kakek Raden Sakti, di bawah pohon beringin tua. Ia menunduk, menaruh sebilah bunga kantil putih. "Aku akan menjaga tanah ini, Kek," ucapnya lirih. Di kejauhan, suara motor-motor geng Ki Jagat mulai terdengar semakin mendekat, merajalela di pasar-pasar dan jalan utama. Warga hanya bisa menunduk, pura-pura tak melihat, pura-pura tak mendengar. Namun dari arah barat, muncul sosok Raka berjalan perlahan, dengan keris pusaka di pinggang dan sorot mata yang kini berbeda. Mata yang sudah siap untuk bertarung. Berita tentang seorang pemuda yang mulai melawan preman-preman kecil anak buah Ki Jagat menyebar seperti angin di seluruh Bekasi. Satu persatu, preman pasar dan tukang pukul diusir dari wilayah Tambun. Raka tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga melindungi rakyat dengan keberanian yang mulai menghidupkan harapan. Para pedagang yang dulu takut keluar malam, kini mulai membuka lapaknya lagi. Di antara bisik-bisik rakyat kecil, nama Raka disebut-sebut sebagai penerus Raden Sakti, pendekar tanah Bekasi. Namun di sudut Jakarta Utara, di gudang tua yang kini seperti benteng kegelapan, Ki Jagat mendengar kabar itu sambil mencengkeram gelas kaca hingga pecah di tangannya. "Anak kemarin sore yang mainan keris warisan. Menarik," gumamnya sambil tersenyum sinis. "Kalau dia memang ingin mati cepat, aku sendiri yang akan menyambutnya." Dan dari senyuman Ki Jagat malam itu, Jakarta tahu, perang besar akan segera dimulai. Malam merayap pelan di sudut Jakarta Utara. Di gudang tua milik Ki Jagat, bau darah dan keringat bercampur dengan asap dupa yang mengepul dari pojok ruangan. Ki Jagat duduk di atas singgasananya, tubuhnya menjulang seperti batu karang yang tak tergoyahkan. Di sekelilingnya, berdiri 5 orang lelaki bertampang buas, tubuh mereka penuh tato raja, dan sorot mata mereka seperti binatang liar yang siap menerkam siapapun. Mereka bukan preman biasa, mereka adalah 5 bayangan hitam, anak buah paling setia dan paling mematikan milik Ki Jagat, masing-masing menguasai ilmu hitam yang diwariskan dari guru-guru sesat di pelosok tanah Jawa. Yang pertama adalah Surageni, lelaki kekar bermata merah, dikenal bisa membakar tubuh lawannya hanya dengan sentuhan telapak tangan. Lalu ada Maya Ireng, perempuan dingin yang konon dapat membungkam suara siapa saja hanya dengan tatapan matanya, membuat korban kehilangan suara lalu mati perlahan.
Di sudut ruangan, duduk jangkung petir, lelaki kurus tinggi dengan tangan panjang yang mampu menghantam seperti cambuk kilat. Dua lainnya, Lodra Bajul dan Panji Sukmo, adalah saudara kembar yang menguasai jurus serangan cepat dan pertahanan kebal dari jampi-jampi ajian pengasihan hitam. Ki Jagat melirik mereka satu persatu, lalu melempar selembar foto kusam ke tengah lingkaran. Di foto itu, wajah Raka terlihat tegas, dengan sorot mata yang tak gentar. "Ini bocah yang kalian dengar itu," ucap Ki Jagat, suaranya serak namun menggetarkan. "Katanya, dia bikin ribut di Bekasi. Sudah saatnya kita beri pelajaran sebelum dia makin besar kepala." Surageni menyeringai, jarinya menggores meja kayu hingga berasap. "Aku ingin kulitnya terbakar sebelum dia sempat bicara," desisnya. Maya Ireng hanya menghela nafas, datar namun penuh ancaman, "Atau mungkin, aku buat dia bisu selamanya." Sementara itu, di Bekasi, Raka mulai menyusun strategi. Ia tahu, anak buah Ki Jagat bukan musuh yang bisa diremehkan. Di sebuah musola kecil dekat bengkelnya, ia duduk bersila bersama Pak Ustadz Hashim, guru ngaji masa kecilnya yang kini tahu banyak tentang ilmu batin dan penjagaan diri. "Raka," kata Pak Ustadz dengan suara bergetar, "ilmu mereka bukan hanya kekuatan fisik. Mereka pakai ajian yang gelap. Kau butuh perlindungan dari doa dan zikir yang kuat." Malam itu, Raka dibimbing membaca ayat-ayat suci, tubuhnya dibaluri air wudhu yang sudah didoakan. Ada sinar tenang di wajahnya, meski badai besar sudah menanti di depan. Keesokan harinya, Surageni dan Lodra Bajul bergerak cepat. Mereka menyusup ke pasar tradisional Tambun, mengobrak-abrik lapak, mencari Raka. Tapi Raka sudah siap. Ia berdiri di tengah jalan, dikelilingi pedagang yang bersembunyi di balik tumpukan barang dagangan mereka. "Aku di sini," ucap Raka tegas. Surageni maju, tangannya mulai mengeluarkan asap panas, namun Raka melompat cepat, menghindari serangan itu dengan langkah angin kosong. Tubuhnya melesat dan sebuah tendangan keras menghantam dada Surageni hingga pria itu terlempar ke tumpukan kayu. Namun, sebelum sempat menarik nafas, Lodra Bajul menyerang dari samping, tangannya menjulur seperti belut licin, melilit lengan Raka. Tapi Raka sudah mempersiapkan diri. Dengan satu gerakan cepat, ia mencabut keris pusaka dari pinggangnya. Cahaya tajam dari keris itu menyilaukan, membuat Lodra Bajul melepaskan lilitan seketika. Raka menusukkan ujung keris ke tanah, menciptakan getaran yang membuat lawannya limbung. "Jangan pikir aku sendirian," teriak Raka. Dari belakang, puluhan warga mulai berdatangan, membawa kayu, bambu, dan batu. Mereka tak mau lagi hidup dalam ketakutan. Di kejauhan, Maya Ireng dan Panji Sukmo hanya memperhatikan dari atas gedung kosong. Maya Ireng tersenyum dingin. "Anak ini berbeda," gumamnya. "Dia bukan hanya petarung, dia sudah jadi simbol perlawanan." Panji Sukmo melirik saudara kembarnya. "Kalau dia tidak segera dilenyapkan, dia akan menyalakan api yang tak akan bisa kita padamkan." Mereka tahu, perang ini baru saja dimulai, dan Raka sudah menjadi ancaman serius bagi kekuasaan Ki Jagat. Malam itu, langit Tambun gelap gulita. Angin bertiup kencang, membawa bau tanah basah yang bercampur dengan aroma ketakutan. Warga desa berkumpul di balai desa yang lusuh, yang kini dijadikan benteng terakhir melawan kekuasaan Ki Jagat. Di tengah kerumunan, Raka berdiri tegap. Tubuhnya penuh luka, pelipisnya masih berdarah akibat pertarungan siang tadi dengan Surageni dan Lodra Bajul. Tapi sorot matanya tak padam. Justru semakin menyala, seolah menjadi pelita bagi orang-orang yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Pak Ustadz Hashim, yang kini menjadi penasihat spiritual warga, melangkah ke depan. Ia membawa kendi berisi air doa dan beberapa ikat daun kelor, pelindung dari ilmu hitam. "Mereka akan datang malam ini," ucap Pak Ustadz, suaranya berat, namun tegas. "Tapi kita tidak akan lari lagi." Warga, yang sebelumnya gamang, mulai mengangguk. Para lelaki muda memegang bambu runcing, sementara para perempuan dan anak-anak berlindung di balik pagar desa yang diperkuat kayu dan batu. Mereka tak punya senjata modern, tapi mereka punya keberanian yang selama ini terkubur. Raka berjalan keliling benteng, memeriksa satu persatu pertahanan yang mereka siapkan. Sebagian besar warga mengandalkannya, tapi ia tahu, dirinya bukan dewa. Ia hanya manusia biasa yang sekarang membawa beban harapan mereka semua. Ia menatap ke langit.
"Kek, ayah, semoga kalian memberi kekuatan malam ini," gumamnya pelan. Di pinggangnya, keris pusaka peninggalan Raden Sakti terasa semakin berat, seolah ikut memanggul tanggung jawab itu. Menjelang tengah malam, suara knalpot motor berderu di kejauhan. Suara yang sudah dikenal warga sebagai pertanda maut. 5 bayangan hitam datang. Di depan, Panji Sukmo berjalan tenang, diikuti Maya Ireng yang matanya bersinar tajam dalam gelap. Jangkung petir melangkah malas, tapi kedua tangannya sudah melingkari kilatan petir kecil. Dari sisi kiri, Lodra Bajul muncul lagi, kali ini rahangnya terbungkus kain setelah dihantam Raka sebelumnya. Di tengah mereka, Ki Jagat akhirnya memperlihatkan dirinya. Dengan tubuh besar bertelanjang dada, penuh tato rajah dan luka, Ki Jagat berdiri bagai raksasa dalam dongeng kelam. Ia menatap Raka dengan senyum sinis. "Kau sudah membuatku repot, bocah," katanya, suaranya berat seperti suara besi yang digesek kasar. Tapi malam ini, segalanya berakhir. Tanpa banyak bicara, ia melemparkan sebuah tombak kecil yang melesat seperti kilat. Raka menghindar secepatnya, namun tombak itu menancap tepat di gerbang kayu benteng, menghancurkannya dalam sekali hantam. Debu dan serpihan kayu beterbangan, membuat warga ketakutan. Namun, Raka berdiri di depan gerbang yang hancur itu. Ia menatap Ki Jagat dengan mata merah menyala. "Ini tanah kami, ini rumah kami. Kau tidak akan mengambilnya tanpa pertarungan." Suaranya menggema di tengah malam yang sunyi. Dengan gerakan cepat, ia menghunus kerisnya, yang kini bersinar seperti api putih. Dari arah lain, warga mulai meneriakkan yel-yel perlawanan. Bekasi tidak takut, Tambun berdiri melawan. Suara mereka membangunkan nyali yang lama mati. Ki Jagat melangkah maju, dan malam itu, perang besar pun dimulai. Petir menyambar, angin berputar. Tanah Tambun menjadi arena pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Raka melompat pertama, menyerang Panji Sukmo dengan tusukan cepat kerisnya. Di sisi lain, Maya Ireng mengangkat kedua tangannya, menciptakan kabut hitam pekat yang membungkam suara, membuat warga panik. Tapi Pak Ustadz Hashim berdiri di tengah mereka, memimpin zikir keras-keras, mengusir kabut jahat itu sedikit demi sedikit. Tambun malam itu bukan lagi kampung kecil. Ia telah menjadi medan juang, tempat sejarah akan ditulis dengan darah dan keberanian. Udara dini hari itu berat, seolah ikut menahan napas menyaksikan pertempuran yang berlangsung semalaman di Tambun. Api berkobar di sudut-sudut desa, asap hitam membumbung tinggi. Jeritan dan benturan senjata telah reda, tetapi Raka tahu, ini belum selesai. Di tengah reruntuhan benteng, tubuh-tubuh anak buah Ki Jagat tergeletak, sebagian melarikan diri dengan luka berat. Namun Ki Jagat sendiri masih berdiri kokoh, seperti batu yang tak tersentuh waktu. Setelah pertarungan sengit yang melelahkan, ia mundur perlahan, namun bukan karena kalah. Ia tersenyum sinis pada Raka sebelum berbalik. "Kita belum selesai, bocah," katanya datar. "Aku tunggu kau di jembatan Cikarang, jika kau masih hidup." Pagi itu, Raka menatap bentangan jembatan Cikarang dari kejauhan. Jembatan tua yang menghubungkan dua sisi daerah kekuasaan, satu sisi Tanah Harapan, sisi lain wilayah kelam Ki Jagat. Air sungai di bawahnya mengalir deras, membawa cerita-cerita duka masa lalu. Dulu, banyak warga dibuang ke sana setelah melawan kekuasaan Ki Jagat. Hari ini, Raka berniat mengakhiri semuanya di tempat itu. Ia berjalan pelan, diiringi langkah berat warga yang ikut mendoakan dari jauh. Keris pusaka tergantung di pinggangnya, sementara luka-luka di tubuhnya belum sepenuhnya sembuh. Namun nyala tekad di matanya jauh lebih terang dari matahari pagi. Di atas jembatan itu, Ki Jagat telah menunggu. Tubuhnya besar seperti patung baja, kedua lengannya disilangkan di dada. Di belakangnya, angin mengibarkan sarung hitam yang dililit di pinggang. Senyumannya mengerikan, seolah menantang maut itu sendiri. "Akhirnya kau datang juga," ucapnya pelan namun menggema. Raka melangkah mantap, tiap langkahnya menimbulkan gema yang beradu dengan desir angin. "Aku datang bukan untukmu," jawab Raka. "Aku datang untuk orang-orang yang kau sakiti, untuk yang telah kau bunuh." Pertarungan itu dimulai tanpa aba-aba. Ki Jagat melesat seperti harimau lapar, tinjunya melayang deras, menghantam ke arah kepala Raka. Namun, Raka menggeser tubuhnya, menggunakan langkah angin kosong, membuat Ki Jagat menghantam udara kosong. Dengan cekatan, Raka menebaskan keris pusakanya, menggores lengan Ki Jagat hingga berdarah.
Darah hitam menetes, tapi bukannya meringis. Ki Jagat justru tertawa. "Darahku bukan darah manusia biasa, bocah. Aku kebal," teriaknya. Ia lalu melepaskan serangan telak, sebuah tinju keras yang menghantam perut Raka, membuatnya terlempar beberapa meter hingga membentur pagar besi jembatan. Raka terbatuk keras, darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Tapi ia tetap berdiri, meski lututnya gemetar. Dalam hatinya, ia memanggil kembali ajaran sang kakek, mengingat pesan Pak Ustadz Hashim, jangan hanya bertarung dengan tenaga, tapi juga dengan jiwa. Ia merapalkan doa dalam hati, dan ketika Ki Jagat menyerang lagi, Raka melompat, menghindar dengan presisi luar biasa. Ia menyayatkan kerisnya lagi, kali ini di leher Ki Jagat. Luka itu kecil, tapi dari goresan itu, Ki Jagat tampak terhuyung, seolah ada sesuatu yang mulai lepas dari tubuhnya. "Ajian kebalmu sudah mulai pudar, Ki Jagat," ucap Raka, napasnya tersengal, tapi matanya tajam. "Raja di tubuhmu sudah retak." Ternyata, luka-luka kecil itu bukan luka biasa. Keris pusaka Raka membawa mantra pemutus ajian, warisan dari Raden Sakti. Ki Jagat menggeram, amarahnya meledak. Ia menghantam tanah, membuat jembatan itu bergetar keras. "Kalau aku jatuh, kau akan kubawa mati bersamaku," teriaknya liar. Pertarungan berlanjut dengan lebih brutal. Kedua lelaki itu saling hantam tanpa ampun, tinju melawan keris, ilmu hitam melawan doa. Raka semakin lemah, namun tiap tetes darah yang jatuh membuat semangatnya justru semakin kuat. Ia tahu, di bawah jembatan itu, ada sejarah panjang rakyat yang tertindas. Ia tak bisa kalah. Dengan satu teriakan keras, Raka menghujamkan keris pusaka ke dada Ki Jagat, tepat di tengah-tengah raja terakhir yang ada di tubuh lawannya. Cahaya putih meledak dari ujung keris, memecah langit Cikarang. Ki Jagat meraung, tubuhnya mulai retak seperti batu pecah. Dari dalam tubuhnya, asap hitam mengepul, keluar dari semua pori-porinya. Ia mencoba meraih leher Raka, namun kekuatannya habis. Dengan desahan terakhir, ia jatuh berlutut, lalu roboh di tengah jembatan. Tubuh raksasa itu berubah menjadi debu, terbawa angin yang mengalir menuju utara. Raka berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Tapi ia tak jatuh. Ia tetap berdiri, menyaksikan matahari pagi menyibak awan, menandai berakhirnya kekuasaan Ki Jagat atas Jakarta dan Cikampek. Fajar perlahan menyibak langit Cikarang, menyingkap warna oranye lembut setelah malam yang panjang. Raka berdiri diam di tengah jembatan Cikarang yang kini sunyi, hanya suara aliran sungai yang terdengar. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena sisa tenaga yang hampir habis. Tangan kanannya masih menggenggam keris pusaka, yang kini tampak redup, seperti telah menyelesaikan tugas sucinya. Di hadapannya, hanya ada bekas debu hitam Ki Jagat yang tersapu angin. Setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan sang tirani, hari itu menjadi titik akhir ketakutan yang membelenggu warga Jakarta hingga Cikampek. Langkah kaki berdatangan dari arah Tambun. Puluhan warga berjalan perlahan, masih ragu apakah perang benar-benar sudah usai. Di barisan terdepan, Pak Ustadz Hashim memimpin, membawa bendera putih bertuliskan kalimat tauhid. Wajahnya berlinang air mata saat melihat Raka berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka. "Allahu Akbar," serunya, diikuti oleh gema takbir dari warga lain. Tangis haru pecah. Mereka mengangkat tangan ke langit, sujud syukur di atas tanah yang dulu mereka injak dengan rasa takut. Hari itu, di jembatan itu, rakyat yang lama bisu akhirnya bersuara lagi. Raka tersenyum samar, lalu berjalan turun dari jembatan. Langkahnya berat, seakan tiap langkah adalah sisa-sisa pertempuran batin yang baru saja dimenangkan. Saat tiba di tengah kerumunan, ia disambut pelukan hangat dari warga, dari anak-anak yang dulu takut keluar rumah, dari perempuan-perempuan yang pernah kehilangan suami mereka. Semua menggenggam tangannya, seakan ingin memastikan bahwa pemuda itu nyata, bahwa harapan yang mereka tunggu-tunggu kini berdiri di hadapan mereka. "Kau sudah membebaskan kami, Nak Raka," kata seorang ibu tua sambil mengelus pundaknya yang berdarah. Beberapa hari kemudian, di lapangan kosong bekas markas Ki Jagat di Tambun, warga berkumpul. Mereka membangun tenda-tenda sederhana untuk merawat korban yang terluka dan mulai membersihkan sisa kehancuran. Para pemuda membentuk barisan pertahanan sukarela, sementara ibu-ibu memasak di dapur umum.
Di tengah lapangan, berdiri sebuah tiang tinggi, tempat mereka mengibarkan bendera merah putih yang dulu disimpan di bawah tanah karena takut dihancurkan preman-preman Ki Jagat. Bendera itu kini berkibar gagah, diterpa angin yang terasa lebih ringan dari sebelumnya. Raka duduk di samping Pak Ustadz Hashim, wajahnya pucat tapi matanya tetap tajam. "Ini baru awal, Nak," kata Pak Ustadz pelan. "Kemenangan yang sebenarnya adalah menjaga tanah ini tetap damai." Raka mengangguk pelan, tahu bahwa ancaman baru mungkin muncul kapan saja. Tapi hari itu, ia memilih menikmati kedamaian yang telah diperjuangkannya dengan darah dan nyawa. Ia menatap keris pusaka yang tergeletak di atas kain putih di pangkuannya, lalu membisikkan doa pelan. "Terima kasih, Kek," gumamnya, membayangkan arwah Raden Sakti tersenyum tenang di alam sana. Di sisi lain, sebagian besar bekas anak buah Ki Jagat menyerahkan diri. Mereka kini duduk bersila di musola kecil, mendengarkan dakwah Pak Ustadz Hashim dengan kepala tertunduk. Mereka sadar, zaman sudah berubah. Ilmu hitam, kebal, dan kesaktian mereka tak ada artinya lagi tanpa kekuasaan Ki Jagat. Di hati mereka, terselip rasa takut sekaligus harapan untuk memulai lembaran baru. Raka memaafkan mereka, tapi ia tak pernah lupa. Baginya, keadilan bukan sekadar balas dendam, melainkan memastikan tak ada lagi yang menindas di tanah mereka. Malam itu, di bawah langit Bekasi yang cerah untuk pertama kalinya, warga mengadakan doa bersama. Obor-obor dinyalakan di sepanjang jalan, menerangi wajah-wajah yang penuh harapan. Raka berdiri di depan, memimpin mereka membaca syukur. Saat suara doa mengalun, bintang-bintang tampak lebih terang, seolah menyaksikan babak baru dimulai. Di antara warga, terselip senyum anak-anak kecil yang berlari bebas di tanah mereka sendiri, tanah yang dulu basah oleh darah, kini disirami cahaya damai. Dan di sana, di tengah kerumunan, Raka menatap jauh ke arah Jakarta. Ia tahu, perjalanan belum selesai. Di sana, masih banyak wilayah yang harus dibebaskan dari bayang-bayang kegelapan. Tapi malam itu, di Tambun, mereka menang. Dan kemenangan itu akan dikenang sebagai tanda damai pertama di tanah Bekasi. Pagi itu, udara Tambun dipenuhi kabut tipis yang membawa aroma tanah basah. Raka berdiri di atas bukit kecil yang menghadap ke hamparan sawah luas, tempat warga kembali bercocok tanam setelah bertahun-tahun takut meninggalkan rumah mereka. Di genggamannya, keris pusaka peninggalan Raden Sakti bersinar redup, seperti ikut merasakan damai yang perlahan kembali tumbuh di tanah mereka. Namun jauh di dalam hati Raka, ia tahu tugasnya belum selesai. Ia teringat pesan kakeknya sebelum wafat, siapapun yang memegang pusaka ini, harus menjaga keseimbangan, bukan hanya menang perang. Hari itu, Pak Ustadz Hashim memanggil Raka ke rumah panggung tua di tepi desa. Di dalamnya, ada sebuah peti kayu jati yang sebelumnya terkunci rapat selama bertahun-tahun. "Ini milik kakekmu, peninggalan Raden Sakti," ucap Pak Ustadz pelan. "Dia menitipkannya padaku, menunggu waktu yang tepat untuk diberikan kepadamu." Raka menatap peti itu dengan campuran rasa penasaran dan haru. Perlahan, ia membuka tutupnya, dan di dalamnya ia menemukan gulungan kain kuno. Berisi raja-raja, peta tua, dan catatan tangan Raden Sakti yang penuh dengan ilmu kebijaksanaan, bukan sekadar kekuatan bertarung. Raka membaca tulisan itu dengan seksama. Ia baru memahami, bahwa kekuatan Raden Sakti bukan hanya berasal dari ajian-ajian dan keris pusaka, tetapi dari pemahaman mendalam tentang keseimbangan antara manusia dan alam, antara kekuasaan dan keadilan. Di salah satu halaman catatan itu, ada peta yang menunjukkan titik-titik wilayah yang dulu pernah dijaga Raden Sakti, namun kini dalam kekacauan setelah Ki Jagat menguasainya. "Ini tugas kita berikutnya," gumam Raka. Ia sadar, pertarungan belum benar-benar usai. Masih banyak wilayah yang membutuhkan harapan baru. Beberapa hari kemudian, Raka mengumpulkan warga di lapangan utama. Ia membentangkan peta peninggalan Raden Sakti di atas meja bambu sederhana. "Perjuangan kita belum selesai," katanya lantang. "Ki Jagat sudah tiada, tapi sisa-sisa kekuasaan gelapnya masih ada di daerah lain. Karawang, Bekasi Utara, bahkan sampai pinggiran Jakarta. Kalau kita diam, mereka akan kembali." Warga saling pandang. Ada yang ragu, ada yang gentar, tapi tatapan mereka berubah ketika mereka melihat keyakinan di mata Raka. Satu persatu, mereka mengangguk, kemudian menggenggam bambu runcing dan parang warisan mereka. Di malam harinya,
Raka duduk di tepi sungai yang mengalir tenang. Ia merenung sambil menatap langit. "Kek, aku tidak tahu apakah aku bisa sehebat dirimu. Tapi aku janji, aku akan menjaga warisan ini," bisiknya. Ia mencelupkan tangan ke dalam air sungai, merasakan dinginnya aliran yang seperti membersihkan segala luka dan rasa lelah. Di kejauhan, suara burung malam terdengar pelan, seakan menjadi pertanda bahwa esok hari akan ada perjalanan panjang yang menanti. Keesokan harinya, Raka memulai perjalanan bersama kelompok kecil pejuang yang setia mengikutinya. Mereka berjalan menyusuri batas-batas wilayah, menyampaikan kabar bahwa tanah Bekasi sudah bebas. Di sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan rakyat yang masih hidup dalam bayang-bayang ketakutan, namun perlahan mulai percaya setelah mendengar kisah tumbangnya Ki Jagat. Di satu desa kecil, seorang kakek tua menangis sambil memeluk Raka. "Raden Sakti telah kembali dalam dirimu," katanya dengan suara bergetar. Perjalanan itu adalah awal dari warisan Raden Sakti yang sesungguhnya. Bukan sekadar keris pusaka, bukan sekadar kekuatan fisik, tapi semangat untuk membebaskan dan menyatukan kembali tanah yang lama tercerai-berai oleh ketakutan dan kekuasaan gelap. Raka mengerti bahwa keberanian adalah warisan terbesar, dan hari itu, ia memikulnya dengan sepenuh hati. Mentari baru saja terbit ketika Raka dan rombongannya tiba di perbatasan Karawang Timur. Di sepanjang jalan, desa-desa tampak sepi, seperti kota mati. Rumah-rumah ditinggalkan, pintu-pintu dibiarkan terbuka, dan jejak-jejak kehidupan menghilang begitu saja. Namun, tak butuh waktu lama bagi Raka untuk memahami apa yang terjadi. Di sudut sebuah desa, mereka menemukan bekas pertempuran, darah yang sudah mengering, tanah yang hitam terbakar, dan di tengahnya, tubuh-tubuh yang tak lagi bernyawa. Raka mengepalkan tangannya erat. "Siapa yang melakukan ini?" bisiknya lirih, meski hatinya sudah menebak jawabannya. Pak Ustadz Hashim yang mendampinginya menunduk pilu. "Ada kekuatan baru di sini, Nak." Mereka menamakan dirinya pasukan bala hitam, sisa-sisa pengikut Ki Jagat yang lebih kejam dan tak punya belas kasihan. Pemimpinnya bernama Ki Surya Geni, mantan tangan kanan Ki Jagat yang kabarnya telah menguasai ilmu ajian Guntur Wasesa. Ilmu itu membuatnya mampu menghancurkan apa saja hanya dengan satu sabetan tangan. Nama itu menggema dalam kepala Raka, membuat dadanya terasa berat. Ia tahu, pertempuran di jembatan Cikarang belum sebanding dengan apa yang akan dihadapinya sekarang. Di tengah sunyinya desa itu, suara dentuman keras mendadak menggema dari arah timur. Tanah bergetar, burung-burung beterbangan, dan debu membubung tinggi ke langit. Pasukan Raka segera bersiap, mata mereka penuh siaga. Dari balik kabut debu, muncul sosok Ki Surya Geni, tinggi, bertubuh kekar, dengan tatapan mata yang merah membara. Di tangannya, sebuah tongkat besi hitam yang mengeluarkan asap panas, seperti baru saja ditarik dari kobaran api neraka. "Raka, kau ternyata benar-benar mencari mati," suaranya serak, namun menggelegar seperti petir di musim kemarau. Raka melangkah maju, membiarkan keris pusaka di tangannya memantulkan sinar matahari pagi. "Aku datang bukan untuk mati, Surya Geni," jawabnya tegas. "Aku datang untuk mengakhiri semua ini." Ki Surya Geni menyeringai, lalu menancapkan tongkat besinya ke tanah. Seketika, tanah di sekitar mereka merekah, api keluar dari celah-celah bumi. Para pasukan Raka mundur beberapa langkah, ketakutan. "Kau kira bisa menghentikanku? Aku tak butuh raja kebal. Aku adalah api itu sendiri," teriaknya, diikuti dengan sabetan tongkat yang menghancurkan satu pohon besar di pinggir jalan menjadi abu dalam sekejap. Pertarungan pun pecah. Raka mengayunkan keris pusakanya, menciptakan perisai cahaya untuk melindungi pasukannya dari serangan api Ki Surya Geni. Namun tiap tebasan yang ia lakukan seolah hanya menggores kulit lawannya tanpa melukainya. Ilmu ajian Guntur Wasesa ini lebih gila dari kebal Ki Jagat, pikir Raka, mulai merasakan beratnya pertarungan. Ia mundur sejenak, menarik napas, lalu mengingat kembali isi kitab Raden Sakti yang dibacanya malam sebelumnya. Ada satu ajian yang tertulis dengan tinta merah, Aji Tirta Bumi, yang mampu meredam amukan api dengan kekuatan air dari dalam bumi. Dengan keyakinan penuh, Raka menancapkan keris pusakanya ke tanah, merapalkan doa pelan namun mantap. Getaran lembut muncul, lalu sebuah semburan air jernih meloncat dari dalam bumi, menghantam lidah-lidah api yang diciptakan Ki Surya Geni. Api itu padam seketika, dan untuk pertama kalinya, Ki Surya Geni tampak terkejut.
"Apa yang kau lakukan?" raungnya geram, matanya menyala liar. Namun sebelum ia sempat bergerak lagi, Raka menarik kembali kerisnya, lalu melompat cepat menusukkan ujung bila pusaka itu ke bahu Ki Surya Geni. Darah hitam muncrat, diiringi suara jeritan keras yang menggetarkan langit Karawang. Ki Surya Geni jatuh berlutut, nafasnya tersengal. Tubuh besarnya mulai gemetar, dan ajian apinya perlahan menghilang, seolah kekuatannya terserap ke dalam tanah yang kini basah oleh air suci. Raka berdiri tegak di hadapan musuh yang runtuh itu, menatapnya dengan mata dingin. "Cukup sudah darah yang kau tumpahkan," kata Raka. Namun Ki Surya Geni tertawa lirih, meski nyaris sekarat. "Ini baru permulaan, bocah." Di Jakarta, mereka menunggu. Dengan napas terakhir, Ki Surya Geni ambruk, tubuhnya terbakar pelan menjadi abu. Raka memandang ke arah barat, ke Cakrawala di mana Jakarta berdiri dalam bayang-bayang. Ia tahu, peperangan yang lebih besar menantinya. Namun hari itu, Karawang Timur bebas dari teror api, dan rakyatnya kembali bisa menghirup udara tanpa rasa takut. Dan Raka, sang pewaris warisan Raden Sakti, bersumpah dalam hati, ia akan terus berjalan sampai seluruh tanah Jawa bebas dari belenggu kekuasaan gelap. Jakarta, kota yang dulu disebut Tanah Harapan, kini menjadi lautan ketakutan. Asap hitam mengepul dari gedung-gedung tua, jalanan sepi seperti kuburan massal, dan udara terasa berat oleh bau mesius serta darah yang sudah lama kering. Di tengah kehancuran itu, berdiri sebuah benteng kokoh di Monas, markas terakhir para penguasa gelap yang tersisa, sisa-sisa dari kekuasaan Ki Jagat yang kini dipimpin oleh Mahesa Angkara, murid terkuat yang pernah dimiliki Ki Jagat. Raka menatap ke arah puncak Monas yang dilingkupi kabut hitam, sementara dalam hatinya, rasa gentar dan tekad bercampur menjadi satu. Raka tak datang sendiri. Pasukan dari Karawang, Bekasi, Tambun, hingga Cikampek bergabung di belakangnya, membentuk barisan yang panjang dan kokoh. Wajah-wajah mereka keras, namun di matanya ada harapan. Hari ini, suara Raka lantang di hadapan mereka, "Kita rebut kembali tanah kelahiran kita. Jakarta adalah milik rakyat, bukan milik mereka yang haus darah." Sorakan menggema, membelah udara pagi yang kelam. Panji merah putih berkibar di tangan para pejuang, sementara senjata-senjata sederhana mereka, parang, bambu runcing, dan keris pusaka, mengkilap di terpa cahaya mentari yang mulai muncul malu-malu. Perjalanan menuju Monas tidak mudah. Sepanjang jalan, mereka dihadang oleh pasukan Mahesa Angkara yang bertaring dan bermata merah, makhluk-makhluk yang telah dirasuki kekuatan ilmu hitam tingkat tinggi. Namun, Raka dan pasukannya pantang mundur. Setiap langkah mereka, setiap sabetan senjata, selalu dibarengi dengan teriakan takbir dan keyakinan. Tubuh-tubuh bergelimpangan di Jalan Tamrin dan Sudirman, namun semangat mereka tidak padam. Mereka telah bersumpah untuk tidak berhenti sebelum Jakarta kembali bebas. Di pelataran Monas, Mahesa Angkara telah